Tak banyak yang tahu kalau Presiden Jokowi pernah masuk dan menangis di makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selama ini Jokowi bagi para gerombolan pengasong khilafah dan segelintir orang yang anti pemerintah dianggap seolah merupakan musuh nyata yang harus disingkirkan. Jokowi sering difitnah sebagai antek komunis atau PKI, meski semua itu tidak terbukti. Dan tak jarang Jokowi difitnah sebagai presiden yang anti-Islam, dianggap sering mengkriminalisasi ulama. Pertanyaannya, ulama yang mana dulu? Banyak ulama yang hidup tenang dan tentram di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau dikatakan mengkriminalisasi ulama, itu tidak tepat. Yang benar adalah segelintir orang yang dianggap ulama oleh segelintir lainnya, kemudian karena melanggar hukum, maka orang tersebut harus diproses di pengadilan, kemudian dihukum. Jadi orang melakukan kriminal kemudian ditangkap pihak keamanan, dan karena mencari pengamanan, maka orang tersebut melabeli diri sebagai ulama. Jadi itu bukan mengkriminalisasi ulama, tapi menangkap orang yang bertindak kriminal, dan kebetulan orang itu dianggap ulama oleh segelintir orang lainnya. Presiden Jokowi beragama Islam, meski jarang pakai jubah atau jarang juga pakai sorban. Tapi namanya juga kelompok pembenci pemerintah. Apa saja yang dilakukan atau berhubungan dengan Presiden Jokowi selalu dianggap salah, atau kalau tidak dicari-cari kesalahannya. Padahal sudah banyak bukti dan fakta kalau Presiden Jokowi melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, bahkan beribadah haji ke Mekah. Tapi mereka, para pembenci pemerintah, tetap tak percaya dan menganggap semua itu hanya pencitraan saja. Ya sudahlah. Dan belum lama ini Jokowi diragukan soal ijazah, katanya palsu. Pihak Jokowi sudah memberi keterangan termasuk pihak yang berkaitan. Misal sekolah tempat Jokowi sekolah dulu menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Tapi mereka tetap tidak percaya. Ya sudahlah. Dan yang terakhir, dan ini yang bikin orang tercengang, yaitu Jokowi diberi kesempatan masuk ke makam Nabi saat berada di Madinah melakukan ibadah umroh. Padahal tidak sembarangan orang boleh masuk tempat itu meski seorang kepala negara sekalipun. Ibu negara atau istri Presiden Joko Widodo, yaitu Ibu Iriana, diklaim sebagai perempuan pertama yang memasuki makam Nabi di sela ibadah umrohnya bersama keluarga. Klaim tersebut dilontarkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, yaitu Agus Maftuh, pada hari Selasa tanggal 16 bulan 4 tahun 2019 silam. Jadi kejadian sudah tahun 2019. Menurut Agus, Ibu Iriana diizinkan masuk ke ruangan. Sebelumnya tidak ada perempuan diizinkan masuk ke rumah sekaligus makam Nabi Muhammad SAW. Baru kali ini ada ibu negara yang bisa masuk ke ruangan itu. Sebelumnya tidak ada seorang perempuan diperbolehkan memasuki makam Nabi Muhammad, ujar Agus Maftuh. Dia tahu semua karena Agus Maftuh ini bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Agus Maftuh pun mengisahkan pengalamannya menemani Jokowi beserta keluarga memasuki makam Nabi Muhammad SAW. Dia menyebutnya pengalaman itu bagaikan mimpi. Kami menjadi saksi ketika memasuki ruangan tersebut. Presiden Jokowi membacakan sholawat dan air matanya menetes. Kami terenyuh karena diberikan kesempatan oleh Raja Salman untuk memasuki sebuah ruangan tempat Nabi Muhammad memperjuangkan Islam, tutur Agus Maftuh. Agus Maftuh pun mengaku ikut menangis karena diperbolehkan masuk ke tempat mulia tersebut. Tangisan kami di ruangan itu menunjukkan kecintaan kami kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tutur Agus Maftuh. Kemudian Agus Maftuh mengisahkan Jokowi sempat menunaikan sholat sebanyak 2 rakaat dan memanjatkan doa untuk bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Senin tanggal 15 bulan 4 2019
mendatangi Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Di Masjid Nabawi, Presiden beserta Ibu Negara melaksanakan sholat sunnah di Raudhah. Kedua putra Jokowi yaitu Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep juga ikut melaksanakan ibadah sholat. Raudhah terletak di antara rumah Rasulullah SAW dan mihrab atau mimbar di Masjid Nabawi. Jokowi sekeluarga juga berkesempatan melakukan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ke makam Umar bin Khattab, ke makam Abu Bakar As-Siddiq. Sekitar pukul 11 waktu setempat, Jokowi beserta rombongan menuju Bandar Udara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah untuk pulang ke tanah air. Turut mendampingi Presiden beserta rombongan dalam perjalanan menuju ke tanah air, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian Kepala Staf Kepresidenan yaitu Muldoko, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi yaitu Agus Maftuh. Peristiwa mencengangkan ini terjadi tahun 2019 silam, di mana Indonesia masih ramai dengan hiruk-pikuk pemilihan presiden. Sehingga kejadian ini tidak tersorot publik dan tidak banyak diekspos oleh media. Jadi terserah Anda semua mau menilai bagaimana tentang Presiden Jokowi. Yang jelas, tidak semua kepala negara di dunia diperkenankan masuk ke makam Kanjeng Nabi. Ini karena kebaikan Raja Arab saat itu atau karena panggilan dari Nabi sehingga tak bisa direkayasa kejadian yang langka ini. Entahlah, yang jelas apapun alasannya ini adalah takdir dan keberuntungan tak terhingga yang diterima oleh Presiden Jokowi.